Nah, apabila pendinginan ini disertai dengan penekanan, sebenarnya tidak harus ya, tapi apalagi ini kalau disertai dengan penekanan, maka molekul-molekul gas ini akan berdekatan dan gaya tarik menarik molekulnya akan semakin kuat ya, gaya tarik menarik antar molekulnya akan semakin kuat. Sebentar saya tak nyari coret-coret nanti. Ya, kalau di ini pendinginan disertai dengan penekanan, maka terutama pendinginan ya, ini akan berdekatan dan gaya tarik menarik antar molekulnya akan semakin besar, sehingga gerakan molekulnya akan terbatas atau sangat terbatas. Bila ini berlanjut, maka dia akan berubah wujud ya, dari gas menjadi cairan ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bentuknya ini akan menyesuaikan dengan wadahnya ya. Bentuknya ini menyesuaikan dengan wadahnya. Kalau dibandingkan dengan padatan, ini molekul-molekul cairan ini masih bisa bergerak lebih bebas ya, tetapi volumenya dapat dikatakan tidak berubah. Ya. Dan hanya sedikit berubah terhadap perubahan suhu dan tekanan. Jadi si cairan dibandingkan dengan gas, kalau gas itu bersifat kompresibel atau dapat ditekan, kalau cairan itu relatif tidak dapat ditekan. Kalau dibandingkan dengan sifat gas yang bisa dibuat atau hukum-hukum atau sifat-sifat yang bisa dibuat bentuk umum persamaan, yang kalau gas ideal ya ada PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, kalau cairan itu memiliki sifat-sifat yang spesifik. Jadi misalnya tadi saya katakan ada persamaan modifikasi dari persamaan gas, itu ya termasuk yang persamaan gas van der Waals itu kan memasukkan karakteristik dari jenis gas tertentu, misalnya nilai A dan B ya, kemarin di persamaan van der Waals untuk metan dengan untuk oksigen berbeda ya. Ya, sehingga untuk cairan ini bisa tidak ada persamaan yang spesifik, yang general, yang PV sama dengan nRT itu enggak ada ya untuk cairan. Nah, meskipun demikian, ini ada beberapa sifat cairan yang penting, sama-sama dimiliki oleh cairan dan sangat penting. Dan yang akan kita diskusikan nanti, ini ada tekanan uap, tegangan muka, dan viskositas. Kalau tegangan muka dan viskositas, saya kira juga dibahas juga di praktikum ya, jadi mungkin nanti yang terkait tegangan muka dan viskositas tidak terlalu banyak kita diskusikan, tapi ada di diktat ini ya. Yang pertama terkait dengan tekanan uap ya, tekanan uap. Tekanan uap ini sebenarnya apa sih, kan cairan kok tekanan uap ya, cairan kok tekanan uap. Mungkin bisa jelaskan ya, molekul-molekul dalam cairan ini ditarik ke segala arah oleh molekul-molekul lainnya. Jadi yang ada di bawah ini cairan ini ditarik ke segala arah oleh molekul lainnya. Jadi ini tarik menarik, ini ditarik, ada yang kalau saya gambarkan. Sementara molekul-molekul yang ada pada permukaan, jadi ada permukaan, kalau yang ada di dalam gitu kan, di sekelilingnya kan juga molekul-molekul cairan. Nah, kalau yang ada di permukaan, di atasnya kan tidak ada cairan, tidak ada molekul-molekul cairan tersebut ya, molekul yang ada pada permukaan ya. Sehingga yang ada di permukaan itu memiliki kecepatan yang lebih besar dari molekul-molekul yang ada di bawah ya, yang tidak pada permukaan.
Sehingga molekul-molekul yang ada di permukaan ini bisa terlepas ke ruangan di atasnya ya. Terlepas ke atas itu. Terlepas ke atasnya membentuk ini molekul-molekul uap ya, membentuk molekul uap. Ya. Jadi karena ini tadi yang dia ada di permukaan, gaya tariknya relatif tidak ditarik oleh molekul yang di atasnya kan nggak ada, sehingga nggak ikut menarik dia, sehingga dia bisa terlepas ya. Nah, karena dia terlepas dari sistem ini bercampur dengan gas itu, dia kan menempati seluruh ruangan jika bersifat seperti gas atau molekul-molekul uap ini bersifat seperti gas. Jadi ini mungkin fenomena ini. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari saudara bisa melihat ya, misalnya saudara memiliki minuman lah dalam gelas. Nah, kalau minuman dalam gelas itu tidak saudara tutup, nanti makin lama akan berkurang. Karena yang di permukaan tadi lepas. Dan lepasnya karena tidak ditutup, ya ruangannya kan besar, jadi terlepas ke udara bebas. Tetapi kalau misalnya saudara memiliki pagi-pagi ya membuat teh panas gitu ya, ini teh panas kan ini ya, ini cairan ya panas, kemudian saudara tutup ini, ya, ini tutupnya, ini cairan ya ini. Nah kalau panas suhunya awalnya pada saat membuat itu kan tinggi ya, suhunya membuat teh panas, kemudian saudara biarkan sambil ditutup. Nah, nanti di atasnya kalau saudara buka tutupnya, maka nanti di atasnya itu akan timbul embun ya, embunan cairan. Ini tutup yang sudah saya ambil mengembun. Ya, jadi yang tadinya uap itu juga bisa berubah menjadi cairan ya. Nah, awalnya dari fenomena pembentukan atau terjadinya atau fenomena tekanan uap ya. Jadi tekanan uap itu apa ya definisinya? Tekanan uap, nah ini bisa kalau ini tekanannya itu bisa, ini kan awalnya mungkin kalau vakum itu kan nanti akan naik ya. Kalau tekanannya itu sampai mencapai tekanan maksimumnya, itulah yang disebut dengan tekanan uap. Jadi tekanan maksimum yang bisa dicapai oleh uap dari cairan yang ada di wadah itu, itulah yang disebut dengan tekanan uap. Jadi kita juga bisa mengukur dengan manometer seperti yang waktu itu kita berbicara tentang tekanan itu pada saat kita diskusikan tentang gas ya. Nah ini ceritanya mungkin kalau yang di percobaan ini ada cairan dimasukkan dalam bejana, mula-mula kosong lah, wadahnya kosong, ini vakum gitu, diisi cairan, kemudian dibiarkan dan ini dihubungkan dengan alat pengukur tekanan manometer dalam hal ini. Nah kalau mula-mula ini vakum ya disedot dulu ya vakum, kemudian setelah diisi cairan kemudian dibiarkan kalau suhu tertentu, nah ini dia akan membentuk uap kan di sini jadi ada tekanan yang tadinya tidak ada tekanan, akhirnya kan dengan berubahnya cairan menjadi uap kan menjadi bertekanan. Nah ini yang disebut dengan tekanan uap itu tekanan yang terukur di sini. Nah, tekanannya berapa ini rho GH. Ya. Itu tekanan ya bisa. Nah, rho GH ini tekanan uap atau tekanan maksimumnya
Kalau sudah mencapai tekanan uap atau tekanan maksimum, sebenarnya ini sifatnya dinamis ya. Ada yang berubah menjadi uap, tetapi diimbangi dengan yang berubah menjadi embun atau mengembun kembali. Sehingga kalau sudah mencapai tekanan maksimum, nah ini nggak berubah ya. Tekanan uap ini nggak berubah. Jadi tekanan uap ini tergantung pada suhu ya. Jadi ini tekanan uap maksimum, ini adalah tekanan uap saja. Nah kalau suhunya tinggi, ya tekanan uapnya juga makin tinggi. Jadi misalnya percobaan awalnya saudara lakukan pada suhu kamar, katakanlah ini terbaca misalnya berapa 50 mm Hg, kemudian saudara panasi misalnya. Nah, misalnya terus mencapai suhu 70, nah nanti akan naik ini, atau selisihnya itu akan semakin besar. Jadi tergantung pada suhu. Nilai tekanan uap ini tergantung pada suhu. Nah, kalau pada suhu tertentu untuk cairan tertentu ya nilainya tertentu juga. Ya, jadi tekanan uap tergantung pada suhu. Nah, di samping itu tergantung pada jenis cairan. Jadi suhu dan jenis cairan. Jadi misalnya tekanan uap untuk alkohol akan berbeda dengan tekanan uap untuk air gitu ya. Tekanan uap asam asetat akan berbeda dengan tekanan uap benzen. Jadi tergantung pada jenis dan suhunya. Kalau makin tinggi suhu, tekanan uapnya makin besar. Dan ini yang perlu dicatat, ini tekanan uap itu tidak tergantung pada volume cairan maupun volume ruangannya ya. Jadi misalnya ini saudara lakukan pada ruangan yang lebih besar, ya, nilai tekanan uap asal jenis cairannya tadi tetap ya. Kemudian juga masih ada sampai dengan setimbang itu masih ada cairan dan uap, masih ada cairannya gitu ya. Nah itu apa tidak tergantung pada volume ya, tidak tergantung pada volume, baik itu volume wadah yang digunakan maupun volume cairannya. Jadi pengukuran yang penting tadi masih ada cairannya. Kalau sudah tidak ada cairannya ya berarti memang ini belum mencapai tekanan uap yang maksimum ya, karena belum mencapai tekanan uap yang maksimum maka ini semua berubah menjadi uap. Artinya itu kan belum mencapai kesetimbangan ya. Nah itu mungkin yang perlu dipahami ini. Ini tidak tergantung pada ini, tidak tergantung volume dan volume cairannya itu sendiri maupun ruang, tapi tergantung pada jenis cairan dan suhunya. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap tekanan uap? Ya ini bisa diikuti ya, misalnya mau mengikuti bagaimana hubungan tekanan uap air dengan suhu ya, nanti saudara lakukan percobaan semacam ini, sini diisi air, suhunya diubah-ubah sehingga nanti akan diperoleh data suhu dan tekanan uap seperti tabel ini. Nah, ini adalah tabel tekanan uap untuk beberapa cairan dalam satuan milimeter Hg. Ingat ya, satuan tekanan itu bisa bermacam-macam ya, ada milimeter Hg, sentimeter Hg, atmosfer, Pascal ya. Ya itu yang penting saudara ingat dan bisa mengkonversi dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Nah ini beberapa contoh, ada air, etanol, aseton, benzen, dan asam asetat. Nih misalnya ini yang paling lengkap datanya ini air, daripada saat dia mulai mencair ya ini 0 derajat kan titik bekunya,
kemudian 100 derajat pada titik didih. Tapi titik 0 dan 100 ini adalah titik beku dan titik didih normal. Normal itu pada titik didih ya, pada tekanan 1 atmosfer. Tapi tekanan uap tidak tergantung pada tekanannya, tergantung pada jenis cairan dan tergantung pada suhu ya. Seperti tabel ini. Misalnya ini untuk suhu 0 derajat Celcius ya. Air itu memberikan tekanan uap sebesar 4,57 ya, sedangkan etanol itu 12,2, aseton 67,3, benzen 26,5. Asam asetat enggak bisa diukur. Nah, karena asam asetat itu titik bekunya sekitar ini ya 11,7-an. Dia baru membeku. Dia sudah membeku. Jadi di sini udah lewat beku. 0, 10 itu udah lewat beku. Oh maaf, ini pada suhu 20. Jadi nanti saudara bisa sekitar antara 10 dan 20 lah si asam asetat itu apa nilai titik bekunya. Kemudian, nah ini saudara lihat ini apa dari suhu 0 kalau untuk air ya, suhu 0 itu 4,57, kalau dinaikkan suhunya menjadi 10 itu 9,21, kemudian pada suhu 20 17,58 dan seterusnya itu pada suhu 100 menjadi 760 mm Hg. Nah, sehingga pada 100 derajat Celcius ini tekanan uapnya kan sama dengan tekanan tekanan normal ya, tekanan normal. Sehingga kita kenal titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Karena tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg atau 1 atmosfer. Terus berapa kira-kira dari tabel ini tekanan titik didih etanol, titik didih aseton. Jadi saudara bisa memperkirakan ini dari tabel ini titik didih etanol berapa coba kira-kira? Berapa kira-kira? Enggak usah dari angka yang ada di sini. Titik didih normal ya maksud saya, titik didih normal etanol berapa? Kira-kira tidak dari tadi. Apakah titik didih etanol dari tabel tadi titik didih normal ya itu lebih besar dari tadi berapa? Dari 80 derajat Celcius kah? Lebih besar enggak kalau tekanan uapnya si etanol pada suhu 80 adalah 812,6, pada suhu 70 adalah 542,5. Berarti titik didih etanol kira-kira terletak di antara 70 dan 80 derajat Celcius titik didih normalnya ya. Jadi dengan informasi data tekanan uap itu kita juga bisa memprediksi titik didih normal ya. Gitu. Atau mungkin saudara bisa memperkirakan juga apabila tekanannya adalah rendah, itu kan nanti titik didihnya lebih rendah ya. Sehingga saudara akan bisa melihat juga kalau kita mendidihkan air atau mendidihkan air tapi tekanan udaranya itu rendah, nah misalnya tekanan udaranya 355,1, dan nanti
pada suhu 80 ini air sudah bisa mendidih ya. Nah, kalau saudara lihat di sini untuk aseton misalnya ya, aseton kalau saudara bandingkan titik didih aseton dengan etanol lebih besar mana ini dari data tekanan uap? Lebih tinggi tekanan titik didih aseton atau titik didih etanol? Apa Angel? Mbak Angel, lebih besar mana titik didih? Lebih tinggi mana? Antara etanol dengan aseton titik didihnya. Etanol bukan? Ya betul ya, etanol. Tadi kalau saudara lihat di data tekanan uap tadi ya, bagus Mbak Angel. Ini dan ini kalau saudara lihat titik-titik normal aseton itu akan lebih rendah karena dia pada suhu 60 ini titik didih tekanan uapnya itu sudah 860, ini jauh di bawah jauh di atas 760, sehingga aseton ini lebih rendah titik didihnya, etanol titik didihnya lebih tinggi ya. Jadi begitu. Untuk benzen bagaimana ya? Nah, untuk benzen, nah nanti berarti titik didih normalnya ini di antara 80 dan 90, mungkin 80 lebih sedikit lah ya, ini untuk benzen. Nah, sebaliknya untuk asam asetat ini, asam asetat ini sampai suhu 100 derajat Celcius, nah, ternyata tekanan uapnya tuh masih jauh di bawah ini, masih jauh di bawah 760 nih ya kalau saudara lihat. Sehingga titik didih asam asetat itu di atas titik didih normal ya, di atas di atas 100 derajat Celcius. Mungkin Anda saudara bisa lihat di tabel berapa sih titik didih asam asetat. Jadi ini ada hubungannya ya antara titik didih dengan tekanan uap, karena mendidih itu pada dasarnya adalah menyamakan tekanan uap cairannya itu sama dengan di lingkungannya ya, di udara sekitar, sehingga dia mendesak nanti supaya menjadi jenuh dengan cairan uapnya itu, gas di atasnya itu tinggal cairan itu saja. Nah, itulah yang disebut mendidih. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel biasanya kalau orang kan ingin mencari menghubung-hubungkan dengan persamaan agar lebih mudah diterapkan atau digunakan untuk keperluan yang lebih luas. Nah, untuk membuat persamaan, nah, biasanya dibuat gambarnya dulu atau grafiknya dulu. Ya. Nah, inilah gambar hubungan antara tekanan uap ini dengan suhu. Ya. Untuk beberapa 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, 5 jenis cairan tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Satu kok gambarnya, oh ini ada yang yang benzen dan etanol itu tekanan uapnya hampir sama ya, hampir sama, sehingga di gambar ini kelihatannya hanya satu garis karena berdekatan sifatnya, sifat tekanan uap. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk grafik seperti ini, dan dari grafik ini kita juga bisa mengambil kesimpulan grafik-grafik yang ada di atas ini merupakan cairan yang lebih volatil ya, volatil atau mudah menguap atau mudah membentuk uap. Ya, ini lebih volatil. Ini kurang volatil ya. Bisa menguap tapi kurang cepat atau dibandingkan dengan yang volatil. Jadi dalam tabel atau dalam gambar ini
yang paling volatil adalah aseton, yang paling kurang volatil adalah asam asetat. Nah, ini HAC ya, kurang volatil. Air ini di sini. Etanol itu juga lebih volatil daripada air ya. Untuk benzen dan etanol ini hampir sama. Sifat volatilitasnya ya, hampir sama. Nah, dari gambar ini, dari gambar kemudian dibuat suatu persamaan ya, persamaan. Nah, karena bentuknya tidak linear seperti ini, dibuat persamaannya itu dalam bentuk ini seperti persamaan 31 logaritma. Log P, log tekanan uap itu sama dengan min A per T ditambah C. Ada juga yang agak berbeda ya, ada yang T plus apalagi gitu, B gitu ada juga. Jadi ini menghasilkan suatu persamaan persamaan tekanan uap yang menghubungkan tekanan uap dan suhu. Persamaan ini sering disebut dengan persamaan Antoine ya. Nanti kalau saudara mencari data terkait dengan uap, ini saudara cari aja ya, persamaan Antoine. Di Perry itu ada untuk banyak cairan, ratusan jenis cairan dan nilai AC-nya. Nah, kalau saudara membaca persamaan ini, nanti saudara perlu perhatikan tekanannya itu menggunakan satuan apa. Kemudian suhunya juga menggunakan satuan apa. Karena satuan yang digunakan itu nanti juga akan berdampak pada tetapan ini ya, tetapannya akan berbeda. Jadi kalau saudara menerapkan atau menemukan persamaan semacam ini kan persamaan empiris ya, tolong atau saudara harus memperhatikan satuan-satuan yang digunakan sehingga nanti diperoleh karena akan diperoleh nilai tetapan yang berbeda. Sehingga kalau saudara menemukan suatu persamaan Antoine, kemudian saudara akan gunakan misalnya untuk menentukan titik didih, titik didih pada tekanan yang berbeda, gitu. Saudara bisa misalnya untuk apa? Kan untuk misalnya untuk tekanan 2 atmosfer untuk air. Nanti saudara cek nilai A dan C-nya berapa, saudara tinggal masukkan, terus saudara masukkan nilai P yang 2 atmosfer. Tapi sekali lagi dicek ya, persamaan yang saudara gunakan itu menggunakan satuan tekanan dan suhunya itu apa, apakah atmosfer atau milimeter Hg atau sentimeter Hg untuk tekanan atau yang lain. Kalau untuk suhu ini apakah suhu Kelvin atau soalnya ada juga yang menampilkan suhu dalam derajat Celcius, ada juga di tabel persamaan Antoine. Jadi ini persamaan hubungan tekanan uap dengan suhu. Nah, ini bentuk kalau grafik atau kalau persamaan ini kita buat dalam bentuk persamaan linear seperti kemarin ya, pada saat kita membahas itu praktikum kimia fisika ini. Ya, persamaan ini kan bisa digrafikan juga ya, log P dengan seperti ya, log P dengan seperti. Jadi kalau kita linearkan hubungan dengan seperti, berarti C-nya itu adalah ini ya, C-nya ada di sini. Ini adalah C. Kemudian minus A, ini adalah slope. Ya. Minus A itu adalah slope dari garis ini. Kalau kita menggunakan garis ya. Nah,
Tekanan uap ini juga bisa dikaitkan dengan panas penguapan yang dikembangkan atau dijabarkan oleh orang ahli yang namanya Cassius Clapeyron. Itu sudah cukup lama sebenarnya, Cassius Clapeyron, dan dia mendapatkan hubungan antara tekanan uap dengan suhu yang ditulis dengan persamaan 32. Ya, ini sebenarnya kan dari hubungan perubahan tekanan uap terhadap suhu ya. Jadi terus dia jabarkan dari data atau persamaan ini ya, dia jabarkan, maka didapatkanlah persamaan 2. dP/dt atau perubahan tekanan uap terhadap suhu itu sama dengan delta HV. Delta HV itu panas penguapan per ini T dikalikan VU per VC. VU itu volume molar uap dan VC itu volume molar cairan ya. Ya, jadi delta HV panas penguapan molar atau per mol, VC adalah volume molar cairan atau volume per mol cairan, dan VU adalah volume molar uap. Nah, kita tahu bahwa VU, volume molar uap, itu jauh lebih besar daripada volume molar cairan ya. Nah, sebagai contoh, misalnya saudara memiliki air ya, 1 mol air. 1 mol air itu berapa gram? 18 ya, sekitar 18 gram. 18 gram. Nah, kalau suhunya 100 derajat Celcius itu densitasnya berapa ya? Densitasnya berapa? Sehingga saudara bisa hitung volumenya untuk air. Kira-kira 18,8 mililiter. Sedangkan volume 1 mol uap air, 1 mol uap air, 1 mol uap H2O pada suhu yang sama dan tekanan 1 atmosfer, saudara bisa masukkan, kalau saudara anggap si uap air itu sebagai gas ideal, maka saudara bisa hitung ya V sama dengan N R T per P ya. N-nya 1 tadi karena molar ya, N-nya 1 berarti 1, R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, T-nya 100 ditambah 273 dan P-nya 1 atmosfer. Nah, kalau kita hitung, nah ternyata volume uap ini untuk kasus ini ya, untuk air ini ternyata 30.200 mililiter. Coba bandingkan ini. Ini nggak ada berapa persennya nih ya. Kalau ini dibagi 100, 1% aja nggak ada ya. Ya, 1% aja nggak ada, setengah persen aja nggak ada, sekitar 0,1% aja nggak ada ternyata ya. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. Sehingga dalam persamaan 32 ini VC itu bisa diabaikan ya. VC bisa diabaikan sehingga VC dikurangi VU dikurangi VC itu hampir sama atau bisa didekati dengan VU saja. Nah, dengan VU saja nih ya. Nah, kalau ini bisa kita dekati dengan VU saja, maka persamaan 32 bisa kita tulis menjadi persamaan berapa ini? 3 ya. dP/dt sama dengan delta HV dibagi T dikalikan VU ya. Nah, kemudian kita mau menyelesaikan ini ya, menyelesaikan persamaan 33 ini ya. Untuk menyelesaikan
persamaan 33 variabelnya harus kita kurangi ya supaya bisa diselesaikan. Ini variabel yang bisa dipersamakan apa? Ini kita buat ini V, kita dekati dengan gas ideal ya. PV sama dengan NRT kan ya, sehingga VU uapnya untuk 1 mol itu akan berlaku atau dapat ditulis dengan persamaan 34 ya. Nah, kalau persamaan 34 VU di persamaan 34 itu saudara masukkan ke sini ya, dimasukkan ke VU-nya ini ya, maka akan kita dapatkan persamaan 5 yaitu dP/dt, ini dP/dt sama dengan delta HV dikalikan P, ini ada P ya di sini ya. Kemudian RT kuadrat, nah karena di sini ada T ya, maka ini juga ada T sehingga ini menjadi RT kuadrat. Nah, terus kita kumpulkan variabel yang sama, variabel T dengan dP, kemudian variabel T dengan dt. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan 6. Ini persamaan 6 kita dapatkan. Nah, ini sudah terkumpul ini variabel-variabel yang sama. Kalau delta HV dan R ini kita, kalau R kan tetapan ya, delta HV kita anggap tetap, Nah, sehingga kalau persamaan 6 ini kita integralkan, nah, ini kan seperti integral dari yang kiri seperti integral seper x dx ya, seper x dx, sehingga hasil integralnya yang kiri adalah ln ini ya, ln, sementara yang kanan yang ini konstanta ya, yang konstanta kan berarti saudara seperti mengintegralkan dt per t kuadrat atau t pangkat min 2 dt ya, t pangkat min 2 dt. Sehingga karena ini pangkat min 2 dt ya kan ditambah 1 ya, sehingga di sini t kuadratnya menjadi t saja ya. Sehingga hasil integral dari persamaan 36 adalah persamaan 37. Nah, ini persamaan hasil integrasinya. Ini integral yang belum menggunakan integral terbatas ya, yang belum menggunakan integral terbatas sehingga ada C di sini. Karena masih menggunakan integral istilahnya? Ini penyelesaiannya jadi penyelesaian umum ya, harus kita tambah suatu konstanta. Nah, kalau integralnya atau integrasinya itu kita lakukan pada batas untuk tekanan ini P1 sampai dengan P2, dan untuk suhu ini dari T1 sampai T2 ya, tinggal dimasukkan aja batas-batasnya. Nah, sehingga kita akan dapatkan persamaan 8 ya, ini kalau kita mengintegralkannya ini dengan batas kondisi terbatas, maka akan didapatkan persamaan 38 yaitu ln P2 per P1 sama dengan delta HV per R dikalikan ini T2 min T1 dibagi dengan T1 dikalikan T2. Sehingga kalau kita memiliki tekanan uap pada 2 suhu yang berbeda, jadi memiliki P uap pada suhu yang berbeda, maka dengan persamaan 38 itu kita bisa menghitung panas penguapan molar, yaitu manfaat penjabaran dari Clausius-Clapeyron ya. Jadi kita bisa menghitung delta HV. Nah, delta HV bisa diukur juga dengan
eksperimen, tapi kalau kita memiliki data tekanan uap pada suhu yang berbeda, maka kita bisa juga menghitung panas penguapan molar ya. Sebaliknya, jika panas penguapan ini pada suatu suhu diketahui, maka kita juga dapat menghitung tekanan uap pada suhu yang lain. Sehingga ini keuntungannya jadi bisa dipakai untuk seperti interpolasi. Nah, interpolasi kalau tidak tersedia titik data itu bisa kita gunakan seolah seperti menginterpolasi data. Nah, itu tadi tekanan uap dan hubungannya dengan panas penguapan, hubungannya dengan suhu tadi yang ada di persamaan Antoine. Kemudian untuk tekanan uap, ini mungkin ini masih ada kaitannya ya, titik didih dengan panas penguapan. Nah, kalau cairan kita panaskan, suhunya akan naik ya, sehingga tekanan uapnya juga akan naik. Nah, setelah tekanan uap ini mencapai tekanan luar dari sistem, kalau kita misalnya memanaskannya di ruangan yang tekanannya 1 atmosfer, ya berarti tekanan di luar sistem itu 1 atmosfer ya. Nah, kalau tekanan di luar sistem itu 1 atmosfer, maka ini disebut sebagai titik didih normal ya. Titik didih normal air adalah 100 ya. Titik didih normal yang lain apa ya, nanti saudara lihat. Saudara lihat untuk alkohol, dia mencapai tekanan uap 760 mm Hg itu berapa suhunya? Nah, itu berarti titik didih normal alkohol. Kalau aseton juga seperti itu, berapa tekanan pada tekanan uap 1 atmosfer, dia memiliki suhu berapa atau tercapai pada suhu berapa. Nah, itulah titik didih normal. Nah, panas yang diperlukan untuk menguapkan cairan pada titik didihnya disebut panas penguapan ya, delta Hv tadi. Nah, untuk setiap gram cairan, kalau ini untuk setiap gram cairan, ini panas ini disebut panas penguapan jenis. Nah, kalau untuk tiap mol biasanya disebut sebagai panas penguapan molar. Nah, besarnya panas penguapan molar, sebentar saya ngecas dulu. Ini kita bisa tentukan dari eksperimen yang menggunakan kalorimeter, atau kita menghitung berdasarkan data-data tekanan uap ya, pada suhu yang berbeda ya. Dengan menggunakan ini persamaan ini ya, bisa digunakan. Kemudian pada perubahan ya, cairan menjadi uap, tadi kan penguapan atau cairan itu berasal dari gas atau uap yang mengembun, yang tadinya suhunya diturunkan, apalagi kalau sambil ditekan ya. Nah, kalau sudah berubah cairan atau berwujud cairan, kita didinginkan, maka pada suatu suhu tertentu cairan itu akan mulai membeku atau berubah menjadi padat ya. Membeku itu adalah proses perubahan dari kondisi atau keadaan atau berwujud cair menjadi padat ya, seperti kalau air ya, saudara masukkan freezer ya, berubah menjadi padat es batu karena suhu di freezer itu jauh lebih rendah dari titik beku air. Nah, suhu pada saat cairan mulai membeku pada tekanan 1 atmosfer ini disebut juga
titik beku normal. Pada kondisi ini terjadi kesetimbangan antara fase padat dan fase cair. Jadi ada dua, fase padat dan fase cairnya. Setimbang artinya banyaknya cairan yang berubah menjadi padatan atau yang membeku dengan banyaknya padatan yang berubah menjadi cairan atau mencair itu sama, disebut kesetimbangan ya, kesetimbangan fase. Nah, bagaimana kok di freezer itu tidak ada airnya ya, kok jadi beku semua lama-lama? Lah karena dia tidak berada pada kesetimbangan fase, tapi sudah pada kondisi lewat beku ya. Itu kalau saudara ukur mungkin suhu di freezer itu di bawah 0 derajat Celcius ya. Ada yang sampai minus 18 itu ya. Ada yang sampai minus 18, ada yang minus 4, minus 8 ya. Ya tergantung kemampuan pendingin yang digunakan atau yang dipilih. Kemudian panas yang timbul pada proses pembekuan ya disebut panas pembekuan. Nah, untuk air H2O ini ya, panas pembekuan jenis ini sekitar sekian ini 79,8 kalori per gram, dan ini bisa dikonversi untuk panas pembekuan molar ya. Kita tahu bahwa 1 mol itu ada berapa untuk air, sekitar 18 ya gram ya, sehingga panas pembekuan molar ya dikalikan ini berat molekulnya 18, ini sekitar ini 1436,4 kalori per mol. Yang ini tadi yang kalori per gram, ini kalori per mol. Pada ruangan yang tidak terdapat udara atau tidak ada udara gitu ya, maka bisa terjadi kesetimbangan fase antara padat, cair, dan gas ya. Untuk air ini, kalau nggak ada udara ini bisa terjadi kesetimbangan fase, 3 macam fase ini, padat, cair, dan gas. Nah ini disebut kondisi ini berkesetimbangannya antara fase padat, cair, dan gas, ini disebut titik triple. Nah, pada air titik triple ini terjadi pada ini suhunya. Dekat sih dengan 0 derajat, tapi bukan 0 ya, 0,0099 derajat Celcius, tekanannya sekian. 4, berapa ini 58 mm Hg. Ini artinya berkesetimbangan ya di sistem itu. Ini terdapat ini saya gambarkan padatannya, terus di sekitarnya itu ada cairan dan ada gasnya. Ada cairan dan juga saya gambarkan cairannya yang ulet-ulet, yang titik-titik itu gas. Ya. Jadi kalau tidak ada udara, ini kondisi ini terjadi pada ini ya. Kalau ada udara berarti kan ada komponen yang lain akan merubah posisi ya, akan merubah posisi. Jadi kira-kira penggambarannya seperti ini untuk titik triple tadi. Untuk air terjadi pada kondisi ini. Kemudian ada juga kalau saudara kenal fenomena ya sublimasi. Ya, dan sublimasi itu perubahan yang ini dari padat menjadi uap secara langsung atau sebaliknya ya. Sehingga ada istilah panas sublimasi. Nah, ini sehingga kalau kita lihat suatu ini kalau untuk air ini ada, kalau di sini kita hubungkan antara tekanan dengan suhu.
Nah, ini mula-mula nih apa ya? Ini tadi yang titik triple tadi ya, yang suhunya berapa tadi? 0,99. Ini 1 atmosfer. 0,0099 ya. Tekanan uapnya tadi berapa tadi? Ya, nanti bisa saudara cek lagi. Kemudian saudara mungkin juga pernah kenal itu yang disebut apa? Kaidah fase. Kaidah fase Gibbs. Sangat populer, yang rumusnya kelihatannya sederhana ya. F sama dengan C dikurangi P ditambah 2. F itu apa? Ini F adalah derajat kebebasan atau varian. Ini terus C itu jumlah komponen dan P adalah jumlah fase. Nah, ini artinya apa? Jadi mungkin menjelaskannya dengan contoh kali lebih mudah ya. Ini kebetulan nggak ada contohnya. Jadi misalnya kita terapkan untuk air ya, air murni. Kalau air murni berarti C-nya sama dengan 1 ya, untuk air murni. Air murni. Ini berarti sebenarnya apapun ya, kalau murni misalnya etanol aja berarti ya komponennya hanya 1. Ini air murni berarti C-nya sama dengan 1. Kemudian P ini menunjukkan fasenya. Nah, kalau hanya berada pada fase cair saja, nah berarti P-nya juga 1. Ya, kalau cair saja nih ya, cair saja. Ini berarti P-nya juga sama dengan 1. Nah, sehingga saudara bisa ngitung F ini. F sama dengan berapa ini? 1 dikurangi 1 ditambah 2. Nah, 1 dikurangi 1 ditambah 2. Sehingga F-nya untuk kondisi ini kan, untuk keadaan ini F-nya sama dengan 2. Nah, ini maksudnya apa? Kita bisa mengambil variabel ini, keadaan sistem itu ditandai dengan P, V, dan T ya, P, V, dan T. Artinya untuk air cair saja itu kita bisa mengambil ini 2 ini bebas ya. Mau P-nya bebas, V-nya bebas, nanti T-nya tertentu gitu. Atau T-nya T dan V-nya yang bebas diambil sembarang, maka P-nya akan mengikuti gitu. Maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau saudara misalnya ya, mengambil pada kondisi kesetimbangan, misalnya si air itu berada pada kesetimbangan dengan uapnya, berarti fasenya ada 2 ya, fasenya ada 2. Nah, kalau ada fasenya ada 2, maka ini 1 dikurangi 2 ditambah ditambah 2, maka F-nya hanya 1 ya, hanya 1. Sehingga kesetimbangan uap air, kalau dalam kesetimbangan saudara hanya bisa mengambil secara bebas itu 1 aja. Misalnya tekanannya nanti volume dan tekanannya ngikuti, misalnya V saja ini V dan ininya yang T saja P dan V-nya mengikuti seperti itu. Nah, kalau saudara untuk kasus air ini mengambil pada titik triple tadi ya, titik triple yang berkesetimbangan antara padat, cair, dan gas, artinya P-nya kan ada 3 ya. Ini 1 dikurangi 3 plus 2, jadi kan 0 ya untuk titik triple. Sama dengan 0 kan F-nya.
Artinya apa? Nah, untuk titik triple itu kita nggak bisa mengambil sembarangan. Ya, titik triple air ya terjadi pada tadi berapa tadi? Titik triple air ya terjadi pada kondisi ini. Ya, gitu maksudnya maksud dari ini. Ini contohnya seperti ini. Mungkin nanti di termodinamika akan digunakan. Selain di termodinamika, kelihatannya di kuliah analisis sistem. Paling nggak ada 2 mata kuliah ini yang akan menerapkan ini kaidah fase Gibbs itu. Bisa jadi yang teknik pemisahan ya, bisa jadi juga akan melibatkan ini kaidah fase Gibbs. Ini secara mudah mungkin tadi penjelasannya seperti itu. Ini gambar diagram fasa, mungkin kalian sering melihat ya gambar diagram fasa kalau untuk ini air ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ada 3 fase ya, yang ini adalah fase padat, yang kanan itu adalah fase uap, yang di atas itu adalah fase air. Cair ya maksudnya. Ini kalau air ya air gitu. Ya, kalau air ya ada air, es, batu sama dengan dan uap air. Nah, kalau saudara melihat di gambar ini berarti garis antara A dan O, ini garis antara A dan O, ini adalah kesetimbangan antara padat dengan gas ya, kesetimbangan antara gas dan gas dan padatan, sehingga perubahannya ini yang tadi sublimasi. Kemudian kalau garis di posisi antara O sampai C, O ke C ini ya, ini adalah garis kesetimbangan padat cair ya, fenomena perubahannya kalau ini mencair dan membeku. Kemudian yang garis antara O dan B atau garis OB ini kesetimbangan antara cair dan uap air, air cair dan uap airnya. Perubahannya adalah menguap dan mengembun. Nah, di titik O-nya ini, titik O-nya inilah yang titik triple tadi. Ya, ini saya kira untuk materi yang lain atau senyawa yang lain, ya sering bentuknya mirip ya, hanya posisinya yang berbeda. Ya. Nah, itu diagram fase. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Kalau enggak ada, saya enggak. Siapa tadi? Bisa. Ya, misalnya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kaidah fase Gibbs itu rumusnya X C min P plus 2. C-nya itu lebih dari 1 ya, Ibu? Apa yang lebih, kenapa? P-nya? C-nya. P-nya? T. Apa tadi? Kok yang T-nya, Bu. Oh, T. T yang mana T? Kaidah fase T-nya, kan? Bu. Bentar. T itu maksudnya yang mana? Itu kan hanya C, P, dan F, C, dan P ya? Saya bertanya yang C-nya ya, Bu. Oh, C-nya. C-nya komponen. Ya, komponen OC. Jadi kalau misalnya itu C-nya 1, itu berarti komponennya murni. Kalau tadi kasus yang kita tinjau tadi, air ya H2O saja. Tetapi misalnya itu komponennya itu berupa campurannya itu isinya itu campuran, misalnya alkohol dengan air. Nah, berarti C-nya 2. Ya. Jadi nanti derajat kebebasannya atau F-nya bisa bertambah ya. Jadi kalau misalnya ini saya tunjukkan lagi aja ya. Jadi C-nya itu mana sih? Saya salah klik. Ini C itu komponen ya, komponen. Jadi kalau misalnya ini larutan, ada alkohol dan air berarti C-nya 2. Kalau larutan alkohol 70%, gitu berarti C-nya 2. Kalau campuran antara
alkohol, air, dan metanol berarti C-nya 3. Nanti akan berpengaruh pada hitungan ini. Derajat kebebasannya akan berubah lagi gitu. Gimana? Misal bisa dipahami? Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi gitu ya. C-nya itu jumlah komponennya. Nah, kebetulan kita baru bahas yang cairan ya, tapi mungkin nanti penerapannya di termodinamika atau di teknik pemisahan ya. Dan analisis sistem disinggung di awal ya, dibahas sedikit untuk derajat kebebasan. Ya, gitu. Ini tergantung pada C-nya tadi adalah jumlah komponen. Nah, sekarang kita akan bahas di tegangan muka ya, tegangan muka. Ini nanti juga akan ada nggak tahu praktikumnya? Ada kelihatannya Pak Haris ya. Mungkin minggu depan juga akan menjelaskan tegangan muka ya. Nah, tegangan muka ini kalau kita kaitkan dengan cairan, ini gaya tarik. Kita tahu ada sebenarnya antar molekul yang satu dengan molekul yang lain itu ada ya, ada dengan molekul-molekul yang sejenis disebut kohesi. Kalau gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis disebut adhesi. Sehingga kita bisa melihat itu ini kalau kita mengisi tabung kecil itu ya, diisi dengan yang satu diisi dengan air, mungkin akan cembung gitu ya, cekung ya. Tapi kalau diisi dengan merkuri ya, kalau merkuri akan cembung ke atas gitu. Nah, ini terjadi fenomena ini sebenarnya terkait dengan gaya tarik menarik ini ataupun tegangan muka ya. Kalau gaya tarik menariknya lebih besar yang mana antara molekul yang sama dengan molekul yang berbeda. Nah, kalau di kasus ini gaya tarik menarik antara molekul-molekul air dan gelas ini, atau adhesinya ini adhesinya lebih kuat daripada kohesinya atau di antara air itu sendiri. Nah, sebaliknya kalau dalam air raksa ini terjadi yang sebaliknya. Sehingga ini juga bisa dikaitkan dengan tadi air itu bisa membasahi sementara si air raksa itu tidak membasahi gelasnya. Ya. Nah, molekul-molekul cairan bagian dalam, ada bagian dalam, ditarik oleh molekul-molekul ke segala arah, oleh molekul temannya ya. Tetapi molekul-molekul pada permukaan cairan hanya ditarik ke bagian dalam, yang di permukaan itu tidak. Nah, pada permukaan cairan hanya ditarik ke dalam saja, akibatnya cairan ingin mempunyai permukaan yang minimum, ingin memiliki luas permukaan yang kecil, atau ingin mengkerut, ya, ingin mengkerut. Nah, ini bisa kita lihat di fenomena sehari-hari. Kalau kita meneteskan cairan itu cenderung berbentuk bulat atau membentuk bulatan. Apabila permukaan cairan itu diperluas, luas permukaannya itu di permukaan itu diperluas, akan ada gaya yang menahan. Nah, seolah-olah cairan ini memiliki suatu tegangan. Tenaga yang diperlukan untuk memperluas permukaan sebesar 1 cm persegi, ini yang disebut dengan tegangan muka. Satuannya ya.
karena tenaga perluas ya, erek per sentimeter kuadrat misalnya ya. Nah, tegangan muka ini juga bisa didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada permukaan cairan sepanjang 1 cm sejajar dengan permukaan cairan dalam dina per sentimeter. Nah, adanya tegangan permukaan cairan atau tegangan muka cairan ini kita bisa tunjukkan dengan gambar ini ya. Ini gambarnya enggak jalannya. Jadi ini misalnya ini mula-mula kita memiliki kawat ya, memiliki kawat. Ini kawat terus ini ya. Memiliki ini dari kawat ya perak-peraknya. Ini enggak ada bolongnya dong, nanti kalau ada bolongnya enggak jadi. Aduh, nggak bisa gambar buntet. Ini kawat, terus di sini kita isi cairan. Bisa nggak ya pakai ini? Nggak ada pengisinya ya. Ini kita isi cairan, wah malah beber. Maaf, ternyata nggak bisa saya. Nggak bisa gambar. Ya, terus ini kita isi cairan di permukaan ini ya, kita isi cairan. Seperti kalau saudara main sabun itulah, main ke gelembung sabun yang pakai kawat tapi biasanya bentuknya lingkaran itu sebenarnya main-main dengan tegangan muka itu ya. Tapi kalau itu kan ditiup ya, mirip itu sih sebenarnya, tapi ini ceritanya ditarik dengan gaya tertentu. Kalau saudara kan untuk eksperimen mainan kan saudara hembus ya. Kalau saudara hembus kan itu meluas kan, ya itu sama ya dengan. Nah, kalau ini kita tarik kawat yang ada di sini. Oh, saya beri warna yang kita ya. Nah, kawat yang berwarna biru ini kita tarik. Ini kan meregang ya, bergerak, meregang. Jadi ini tadi kita beri sabun atau cairan apalah yang kalau mau mudah ya sabun karena dia kan tegangan mukanya kecil sehingga ditarik sedikit udah bisa meluas banyak. Nah, kalau kita tarik, maka dia akan meregang, ya jadi lebar gitu nanti. Jadi permukaannya tadi akan meluas gini, ya kalau kita tarik. Nah, ini menunjukkan adanya tegangan muka tadi ya. Tapi kalau tarian ini dihentikan, dia akan balik lagi seperti ini kembali, ya kan seperti ini kembali. Kalau ini dihilangkan, balik ke sini lagi. Jadi artinya permukaan cairan itu dapat diperluas dengan gaya sebesar F. Atau kalau saudara main gelembung itu kalau saudara bisa meniup itu yang tadinya kecil itu kan bisa menjadi lebar ya permukaannya. Tetapi bila gaya ini hilang, nah dia bisa kembali seperti semula seperti ini ya. Ini disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada permukaan. Jika tegangan muka cairan besarnya gamma, kemudian kita menggunakan kawat yang lebarnya L, maka gaya ke kiri, ini gaya ke kiri ya, akibat adanya tegangan muka adalah 2L dikalikan gamma ya. Ini faktor angka 2 ini menyatakan bahwa ada dua permukaan di sini, yaitu permukaan depan dan belakang gitu ya, depan dan belakang.
Atau kalau itu atas dan bawah, ya atas dan bawah. Sehingga pada kesetimbangan, ini akan besarnya gaya, itu ini ya, yang gamanya tadi ini. Yang tegangan mukanya tadi ini, kita dapat tuliskan hubungan antara gaya F ini dengan gamma ini menjadi persamaan 9 atau 39. F sama dengan 2L, ini tadi yang L-nya yang ini ya, L, gamma tadi akibat tegangan muka. Nah ini hubungan antara gaya dengan tegangan. Nah peristiwa terapungnya pisau silet, kalau saudara secara pelan-pelan menaruh pisau silet di atas permukaan air, nah, siletnya akan mengapung ya. Kecuali kalau saudara memasukkannya miring gitu ya. Kalau saudara memasukkannya tegak, dia akan mengapung. Meskipun densitas dari silet itu jauh lebih besar dari airnya, harusnya kan tenggelam ya. Nah ini juga terkait dengan adanya tegangan muka ya. Kemudian terjadinya tetes-tetes air di atas permukaan lilin, itu juga tegangan muka. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya tegangan muka? Ini ada mungkin ada banyak ya sebenarnya. Kalau yang di diktat ini kita ada 2, yaitu kenaikan kapiler dan Dunoy. Mungkin di praktikum yang digunakan adalah tegangan kenaikan kapiler. Nah ini prinsipnya begini, bila ada cairan yang membasahi gelas, kemudian diberi pipa kapiler yang terbuat dari gelas, maka permukaan cairan akan naik. Kenaikan cairan ini atau besarnya kenaikan, ini disebabkan oleh adanya tegangan muka cairan. Sehingga kalau saudara isi dengan cairan yang berbeda, atau mungkin konsentrasi yang berbeda, nanti nilai H-nya atau kenaikannya itu besarnya akan berbeda juga. Dan ini kenaikan kapiler kalau diawali kan harusnya kan sama gitu ya. Ini akan berlangsung terus sampai sampai terjadi kesetimbangan. Ini disebabkan oleh adanya gaya ke bawah akibat gravitasi ya pada kesetimbangan, dan gaya ke atas yang besarnya tadi yang disebabkan oleh ini tegangan muka. Jadi karena gaya ke atas tadi dan gaya setelah mencapai tinggi yang maksimum, itu artinya sudah kesetimbangan. Ini artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah yang akibat gravitasi, yang ke atas akibat tegangan muka ya. Ini berlaku pada kesetimbangan, berlaku ini ya F1 sama dengan F2. Maka F1-nya itu yang disebabkan oleh tegangan muka. Ini nilainya bisa ditulis dengan persamaan 10 ya. 2πr itu adalah keliling ya, keliling dari lingkaran pipa kapiler ini ya, 2πr keliling dari pipa kapiler. Ini kemudian ini membentuk sudut di sini ya, 2πr gamma yang tekan cos theta ya, karena membentuk sudut di sini. Sementara untuk yang gaya gravitasinya adalah ini πr kuadrat adalah luasnya ini ya. PR kuadrat adalah luasnya, kemudian dikalikan H tingginya, kemudian D itu densitas cairan yang ada di sini, dan gaya gravitasi bumi. Ya, di sini ada theta tadi sudut kontak, tegangan muka, tinggi cairan, densitas atau rapat ke percepatan gravitasi. Nah, sehingga kita akan dapatkan, ini disamakan kan, ini F1 disamakan dengan F2, ini harusnya nggak ada titik ya di sini. Ini sehingga nanti kita
bisa mendapatkan gamma ini. Gamma, tegangan muka ya, gamma. Nah, kemudian kalau sudutnya kecil, sudut di sini kecil atau tetanya kecil, cos theta itu apa? Berapa? Kalau sudutnya kecil, tetanya ya sudutnya dianggap 0, sehingga cos 0 kalau saudara buat gambar cos itu kalau saudara gambar ini ya, grafik kosinus itu gini ya, ini 1 ya, ini 0 derajat gitu ya. Tetanya kecil, maka cos tetanya itu sama dengan 1, ini cos teta. Kalau sudutnya kecil, sehingga kita bisa menemukan gamma yang kita cari. Ya. Jadi dengan mengukur tinggi, densitas, kemudian jari-jari, kita akan mendapatkan nilai tegangan muka dari suatu cairan. Ini tegangan muka yang diukur dengan dengan kenaikan kapiler. Dan nilai tegangan muka itu dipengaruhi oleh jenis cairan, konsentrasi, ini juga terpengaruh dari densitas juga ya. Sehingga sering dengan mengukur tegangan muka itu bisa digunakan untuk menentukan sifat-sifat dari suatu cairan ya. Kemudian cara yang kedua itu cara Dunoi. Cara Dunoi, nah, ini alatnya yang menemukan Dunoi, saya kurang tahu ini Dunoi itu orang mana. Sehingga karena ini untuk menemukan tegangan muka disebut tensiometer. Nah, alatnya ini terdiri atas cincin platina dan timbangan. Ini cincin platina dan timbangan. Cara menentukannya ini dilakukan dengan cara memasukkan cincin itu ke dalam cairan yang akan kita selidiki tegangan mukanya, terus nanti ditimbang gitu. Itu kan nanti ada kesetimbangan gaya ya. Gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin dari cairan itu dapat diukur dari timbangan atau neraca. Nah, gaya karena tegangan muka itu sama dengan ya 2 gamma L. Dengan L adalah panjang cincin ya, kalau bentuknya lingkaran ya tinggal diameternya berapa, nanti diukurnya. Atau kalau memang udah cincinnya diketahui L-nya ya tinggal dimasukkan saja. Sementara karena gaya yang diukur dari timbangan adalah M dikalikan G ya. Dengan ini G adalah percepatan gravitasi. Nah, sehingga pada saat cincin ini terlepas, kan ditarik gini ya, terlepas, dan ditarik oleh timbangan ini terlepas, maka akan diketahui, ini mg-nya diketahui sehingga gammanya bisa diukur, gammanya bisa dihitung. Nah, ini tegangan muka, cara mengukurnya tadi ada cara kenaikan kapiler dan cara Dunoi. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi tegangan muka, ini dipengaruhi oleh jenis cairan. Kemudian suhu, bila suhunya makin tinggi, tegangan mukanya makin rendah. Nah, untuk air, ini antara 20 sampai 30 itu ada perubahan tegangan muka rata-rata atau kira-kira 0,16 dina per sentimeter per derajat Celcius. Kemudian ada juga bahan-bahan yang memang memiliki sifat ya tegangan muka. Kalau zat-zat yang susunan kimianya itu hampir sama, juga memiliki nilai tegangan muka yang sama, yang dekat. Nah, untuk air, kalau keberadaan elektrolit, kalau di air itu berisi elektrolit, dia akan menaikkan nilai tegangan muka.
Sedangkan zat-zat seperti sabun mungkin yang paling sering. Dan zat-zat ini yang paling menonjol di sabun, ini adalah zat-zat yang bersifat sebagai surface active agent atau surfaktan ya. Nah, dia akan bersifat menurunkan tegangan muka. Nah, penurunan tegangan muka jadi pada sabun ini akan menyebabkan perluasan permukaan antara air dengan di permukaan air sehingga bisa menjadi gelembung-gelembung atau busa. Nah, sehingga ini bisa meningkatkan kemampuan sabun ini untuk menarik kotoran karena kan luas permukaannya semakin besar. Nih, ini ada beberapa contoh aja ya, dan beberapa contoh tegangan muka cairan ini pada suhu 20 derajat Celcius di lingkungan udara ya. Ini air sekian, gliserol, glikol, nitrobenzen, anilin, benzen, dan seterusnya. Ini contoh. Ini tegangan muka. Kemudian ada satu lagi ya terkait dengan viskositas ya, sifat cairan yang penting adalah viskositas cairan. Nah, kalau viskositas cairan ini terkait dengan kita mengetahui ada cairan yang memiliki sifat bisa mengalir dengan cepat dan ada pula yang lambat. Nah, cairan-cairan yang lambat mengalir, misalnya saudara lihat ada minyak jara, ada minyak pelumas, itu apalagi tar ya. Ini adalah cairan yang memiliki viskositas besar. Sebaliknya cairan yang mengalir dengan cepat, ada air, ada bensin, ada alkohol, nah itu memiliki viskositas yang kecil, sehingga ada viscous fluid dan non-viscous ya. Sehingga karena ini terkait dengan sifat cepat dan lambatnya mengalir, sehingga kita bisa mengukur berdasarkan kecepatan alirannya ya. Nah, viskositas cairan ini dapat dikatakan sebagai gaya tahan lapisan cairan dengan lapisan lainnya, gaya tahan. Nah, satuannya biasanya yang kita gunakan untuk viskositas adalah poas. Satu poas adalah viskositas cairan dinyatakan satu poas bila gaya satu dina diperlukan untuk menggerakkan lapisan yang luasnya 1 cm persegi yang jaraknya 1 cm dari lapisan lain sebesar 1 cm per detik lebih cepat. Dalam hal ini kita bisa tuliskan dengan persamaan ini 17 ya. F atau gaya, ini yang disebut viskositas tadi ya. Kemudian A itu luas permukaan, kemudian V ini adalah beda kecepatan, dan delta jarak antara dua lapisan zat cair. Nah, viskositas cairan ini dapat kita tentukan dengan beberapa cara yang didasarkan pada hukum Stokes atau hukum Poiseuille. Alat yang bisa digunakan untuk menentukan viskositas, ya viskosimeter, ada beberapa jenis juga ya. Ada viskosimeter belah jatuh, ada viskosimeter Oswald. Kayak yang di praktikum kita menggunakan viskosimeter Oswald. Nah, ini gambar alat viskosimeter Oswald. Jadi alatnya itu terdiri seperti pipa U, kemudian ada gondoknya dua, ya, ada gondoknya dua. Gondok yang bawah ini biasanya lebih besar ukurannya
di pipanya di sini juga lebih besar. Kemudian gondok yang kanan itu ada apa namanya ya? Ada tanda batasnya ya, ada tanda batasnya ini, ada tanda batas ini di atas gondok dan di bawah gondok itu ada tanda batasnya. Nah, jadi ini alatnya, kemudian cairan yang akan kita ukur viskositasnya itu kita masukkan ke sini, ini bisa ditaruh sini dulu kemudian disedot gitu ya, disedot bisa dengan apa bola karet gitu. Sehingga nanti yang bagian kanan yang ada tanda batasnya itu terisi penuh. Nanti kita ukur waktu mengalir atau waktu yang diperlukan untuk mengosongkan gondokan yang ada penerannya tadi itu berapa lama, berapa detik sampai kosong. Jadi mengapa dibuat bergondok gini ya supaya lebih akurat ya menghitungkan, mengukur waktunya. Jadi di sini ada pipa kapiler. Kemudian kita dalam mengukurnya, kalau ini kan mengukur waktu ya, waktu mengosongkannya gondokan ini. Kita cuma menerapkan ya persamaan dari Poiseuille. Ini persamaannya ditulis dengan persamaan 18 ini. Eta sama dengan R pangkat 5 PTP dibagi dengan 8 PL. Dengan P di sini adalah tekanan hidrostatis, T adalah waktu mengalir, ini tadi ya kalau di sini waktu mengalir dalam detik, R adalah jari-jari kapiler, L adalah panjang pipa kapiler, dan V adalah volume cairan. Nah, kita mengukurnya itu biasanya membandingkan dengan viskositas yang dengan cairan lain yang viskositasnya sudah diketahui, ya, cairan yang lain yang sudah diketahui viskositasnya. Jadi yang kita ukur nanti membandingkan waktu alir, karena R yang digunakan karena alatnya sama, artinya kan R-nya sama, kemudian kalau pizza sama, V-nya sama, gitu ya, L-nya juga sama. Sehingga nanti kita bisa menggunakan persamaan 20 ini. Ya. Karena kan dibandingkan, nah, biasanya kita membandingkannya dengan air, sehingga pada saat mengukur viskositas itu dengan viskosimeter Oswald, kita perlu mengukur densitas air, kemudian kalau suhu kan ini juga sama juga ya, densitas air, kemudian waktu mengalir untuk air dan waktu mengalir untuk cairan yang akan kita ukur, termasuk densitasnya ya. Untuk densitas sehingga bisa menggunakan piknometer ya. Piknometer kemarin ya nggak salah Budita juga menggunakan ya. Kalau piknometer itu alatnya ya seperti ini. Nah, piknometer ini alatnya gelas seperti ini, kemudian di sini ada tutupnya. Jadi cairan yang akan diukur densitasnya ini karena ada pengukuran densitas juga ya, yang akan diukur densitasnya setelah masukkan ke piknometer. Kemudian piknometer ini ada tutupnya ya, kita pasang tutupnya, nanti dipasang tutupnya. Tutupnya di atasnya ada tutupnya, ada lubangnya gitu, tutupnya ada lubangnya sampai ini ya sampai ini kelebihan air yang ada cairan yang di sini keluar, dan nanti saudara lap ini dikeringkan. Tapi sebelum digunakan saudara timbang dulu ya, saudara timbang dulu. Ini piknometer kalau yang viskosimeter Oswald. Nah ini tapi untuk mengukur viskositas diperlukan bantuan ini piknometer. Sebenarnya piknometer untuk mengukur densitas ya, mengukur densitas selain piknometer juga ada ya. Ya, sehingga kalau ini relatif, maka untuk dua jenis cairan kita bisa terapkan persamaan
18 dua-duanya. Dua-duanya kita terapkan dengan persamaan 18. Ya. Nah, kita terapkan dengan persamaan 18 sehingga nanti akan berlaku perbandingan nih viskositas ya, berlaku perbandingan viskositas untuk tekanan ini nanti dikaitkan dengan densitasnya ya tadi untuk membandingkan ini. Kalau yang P, V, L dan R-nya kan sama ya, yang beda adalah tekanan dan waktu alir. Nah, untuk tekanan ini kita dekati karena bisa didekati dengan itu tadi densitas. Sehingga kita menemukan persamaan 21. Jadi untuk viskositas air karena pembandingnya air ya, itu pada suhu tertentu tersedia di tabel ya, di buku Perry ada atau di buku yang lain saya kira juga. Jadi bisa dilihat ya, suhunya berapa nanti bisa dicek di buku Perry termasuk densitasnya juga ada. Ukur densitasnya juga nanti dibandingkan dengan densitas air. Artinya pada saat ini volume piknometer, di volume piknometer itu ada tulisan di sini misalnya 25 ml atau 10. Ini sebenarnya bukan volume mutlak ya atau apa ya, bukan alat ukur volume yang ini memang 25, tapi nanti isi air dulu yang suhunya tertentu, terus nanti kan ketemu masanya ya, masa air berapa, masa piknometer kosong berapa, masa piknometer plus air berapa, sehingga masa airnya saja berapa. Nah kalau suhunya tertentu nanti lihat tabel si densitasnya air itu berapa sehingga nanti bisa mengukur volume piknometer ya, volume piknometer. Jadi begitu sehingga nanti bisa digunakan untuk mengukur densitas cairan yang kedua, misalnya alkohol berapa persen gitu kan, alkohol berapa persen atau campuran yang enggak jelas gitu, nanti saudara bisa bandingkan dengan ini karena volumenya sekarang sudah diketahui kalau saudara sudah gunakan untuk mengukur air ya. Nah, mengukur air ini tadi ya kita masukkan dengan baik, kita tutup dengan tutup piknometer, ditimbang, kemudian nanti saudara bisa hitung ini volume sebenarnya. Ini yang disebut mengkalibrasi ya, mengkalibrasi volume volume piknometer. Jadi dikalibrasi dulu ya dengan air. Itu. Nah, saya kira nanti kalau saudara udah tahu prinsipnya ini, bisa mengukur densitas dengan piknometer, mengukur waktu alir yang air dan jadi ini diisi air dulu berapa, kemudian dikeringkan, ganti cairan yang akan diukur viskositasnya, nanti waktu alirnya berapa, terus tinggal saudara masukkan ke persamaan 21 ini. Nah, sehingga didapatlah viskositas cairan yang kedua, gitu prinsipnya. Nah, ini beberapa contoh viskositas cairan ya, ada aseton, benzen dan seterusnya dalam poise pada suhu berapa ini ya, harusnya dipengaruhi suhu sini. Berikut ini pada suhu 20 derajat ternyata. Pada suhu 20 derajat Celcius ini viskositas air, viskositas benzen. Nah, saudara nanti bisa bandingkan dengan viskositas cairan yang saudara ukur melalui eksperimen. Nah, viskositas cairan ini dipengaruhi oleh beberapa hal nih, besar dan bentuk molekul. Jadi molekul-molekul yang mudah berasosiasi atau bergabung itu akan memiliki viskositas yang besar. Kemudian semakin tinggi suhu, ini viskositasnya akan semakin kecil. Untuk viskositas bisa turun karena perubahan suhu. Kemudian senyawa elektrolit akan dapat menurunkan viskositas. Sebaliknya koloid
Ini akan memperbesar viskositas. Nah, itu ya terkait dengan viskositas. Jadi yang terkait cairan tadi sudah kita bahas ya, ada tekanan uap, ada tegangan muka, dan viskositas. Nah, di sini ada beberapa contoh dengan yang sudah diselesaikan. Yang pertama terkait dengan tekanan uap. Ini benzen pada suhu 0 derajat sekian milimeter Hg, terus panas penguapannya sekian kalori per mol. Maka kita bisa menghitung tekanan uap benzen pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, ini pengerjaannya. Kemudian terkait dengan tegangan muka, ini juga ada contohnya. Etanol pada 20 derajat Celcius dalam kapiler naik sebesar 5,76 cm. Bila jari-jari kapiler yang ini ukurannya 0,01 dan rapat etanol pada suhu ini adalah sekian 0,789 gram per sentimeter kubik, berapakah tegangan muka etanol? Ini dia. Tadi tinggal kita masukkan ya ke yang tegangan muka, gamma sama dengan setengah HDGR, nanti akan diperoleh. Kemudian yang viskositas, ini waktu untuk mengalirnya air dan benzen, jadi ini ada air dan benzen. Dalam viskosimeter Oswald, pada suhu 20 derajat Celcius berturut-turut adalah 120 dan 88 detik. Jadi untuk air ini membutuhkan waktu 120 detik untuk mengosongkan gondokan itu ya, air dalam gondokan, sementara kalau benzen membutuhkan waktu 88 detik. Nah, kalau ini sudah ada densitas benzen dan airnya sehingga tidak perlu diukur ya. Di praktikum mungkin saudara harus mengukur densitas kalau air bisa lihat di tabel, tapi kalau cairan yang lain belum diketahui ya harus diukur ya. Nah, kalau viskositas air pada suhu ini sekian, berapakah viskositas benzen? Nah, ini bisa kita gunakan tadi persamaan yang ini ya, persamaan mana tadi? Persamaan 21 ya, 321 kita masukkan, nah, nanti didapatkan viskositas benzen yang kita ketahui. Jadi ini kemudian ada beberapa soal latihan, saudara bisa coba, nanti kalau ada kesulitan ya bisa kita bahas minggu depan atau sebelumnya. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Iya, Bu. Dalam mengukur viskositas tersebut, Bu, apakah dalam variabel suhu dan tekanannya udah ada ketentuan dalam tabel atau harus mengikuti keadaan ideal seperti itu? Oh iya. Kalau Kalau viskositas kan dipengaruhi oleh suhu ya. Artinya kalau saudara ukur pada suhu tertentu, yaitu artinya viskositas yang terukur pada suhu itu, ya. Itu untuk suhu. Nah, kalau saudara mau mengukur pada suhu yang berbeda dengan viskosimeter Oswald, maka viskosimeter Oswald itu harus saudara masukkan ke dalam misalnya air yang suhunya sudah dijaga tertentu, sehingga nanti akan terukur pada suhu yang berbeda. Jadi prinsipnya kalau viskositas itu dipengaruhi oleh jenis cairan dan suhunya. Nah, kalau tekanan itu kan tadi ya terkait dengan tinggi permukaan istilahnya apa ya? Atau tekanan itu kan bisa diwakili dengan densitas kalau cairan, ya kan? Sehingga kalau tekanannya ya kalau menggunakan viskosimeter Oswald ya akan mengikuti dari densitas cairan yang kita ukur. Prinsipnya gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak, Renaldi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi mungkin? Sudah cukupkah?
Ya, kalau sudah cukup, ini daftar hadir kelihatannya udah ngisi semua ya. Ya, kalau sudah cukup kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan. Kurang